Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cas sekalian, sebelumnya salam sukses. Jadi kita teruskan lagi dan kita bangga lagi ketemu expert kita, Dr. Hewan Kokot Febradi. Iya. Assalamualaikum Pak Kokot. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik Mas Yud. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi untuk mengundang atau untuk ketemu Pak Kokot ini bukannya hal yang mudah. Saya perlu waktu hampir 3 bulan ini kalau nggak salah, sehingga agak sedikit stuck di YouTube ini, kurang produktif kalau tidak ada Pak Kokot. Ya. Oke Pak Kokot, kita melanjutkan intinya faktor-faktor yang mempengaruhi poultry farm kemarin ya. 5 prinsip dasar ya. 5 prinsip dasar yang sudah kita bicarakan kemarin apa Pak Kokot? Masalah udara, air. Masalah udara dan air. Ya. Oke. Intinya udara dan air ini adalah 2 faktor yang penting ya. Dan yang penting ketiga kira-kira apa Pak Kokot? Kita sekarang akan berbicara tentang cahaya Pak Syed. Wah, cahaya. Iya, betul. Jadi ini kayaknya ada sesuatu yang istimewa Pak. Iya. Karena kalau intinya cahaya ini tidak kita kupas, semua orang kan tahu ya cahaya ya listrik seperti itu. Ya. Intinya ayam pun masih bisa produksi. Ya. Tetapi kalau kita kupas, ya, ini menjadi ilmu dan akan intinya menghasilkan produksi yang optimal bagi peternak ya Pak. Betul. Luar Banyak biasa. keuntungan-keuntungan yang bisa kita peroleh kalau seandainya kita bisa mendalami tentang cahaya ini Pak Syed. Luar biasa, luar biasa. Gimana Pak Kokot pentingnya cahaya ini? Ya, sahabat semua, kalau seandainya selama ini kita biasanya 2 hal ini yang jarang kita perhatikan, yaitu masalah air dan cahaya, khususnya untuk di Indonesia Pak Syed. Nah, malah kalau saya lihat tadi tak renung-renungkan cahaya bisa sebetulnya ditaruh nomor 2 ya. Bisa. Karena tanpa cahaya semua gelap. Semua gelap dan tidak bisa makan, tidak bisa minum. Enggak. Karena masih ada siang dan malam mungkin. Dan sudah betul ditaruh ketiga Pak Kokot. Iya, betul. Terus? Jadi 2 hal ini di Indonesia, di tempat kita itu hal yang sangat melimpah. Udara, air melimpah, cahaya melimpah. Luar biasa. Ya. Tapi karena melimpahnya itu, kadang-kadang kita meremehkan, lupa untuk memanage dengan bagus. Kurang memperhatikan. Ya. Okay. Padahal cahaya ini kalau seandainya kita bisa atur, kita buat program cahaya terutama untuk di ayam kecil kita, di ayam broiler ataupun di layer, ini tentu kita akan bisa menarik beberapa keuntungan dari program cahaya ini, kegunaannya. Luar biasa. Oke Pak Kokot, kalau bicara masalah program ini biasanya dari peralatan, ini kita sediakan timer sehingga di situ berapa jam per hari itu akan bisa kita program. Ya. Berarti waktu adalah jam, itu penting. Kemudian kedua, penting. Itu kita sediakan juga sekarang ini sudah dimmable, intinya pakai dimmer Pak Kokot. Ya. Berapa intensitas cahaya yang dibutuhkan, sekian LED dan sebagainya, ini juga sudah disediakan. Berarti intensitas juga sangat penting. Sangat penting. Dan kemudian juga intinya on-off-nya ini sudah seperti matahari terbit atau matahari terbenam Pak Kokot. Intinya pada saat kita on, sekarang misalkan kita waktu ikan nyala, ini sudah seperti matahari terbit. Jadi gelap, terang, dan terang. Seperti intensitasnya berapa yang kita butuhkan. Ya, betul. Demikian juga waktu dia off, maka dia akan seperti matahari terbenam. Iya. Terang, gelap, dan akhirnya gelap. Ya. Kira-kira demikian Pak Kokot. Ya. Terus untuk intensitas gimana Pak Kokot? Ya, kalau untuk intensitas tentu kita akan berusaha hampir sama dengan matahari biasa yang umum yang alami ya. Kalau matahari biasa itu sekitar 4.000 sampai 5.000 Kelvin itu intensitasnya cahaya. Tapi kalau seandainya kita luxkan untuk si broiler misalnya di waktu kecil kita butuh sekitar 40 sampai 50 lux. Tapi setelah itu kita turunkan intensitas cahaya kita mungkin di kisaran 20 lux saja sudah cukup setelahnya. Intinya pada saat ini masa brooder DOC datang, itu kira-kira butuhnya 40 sampai 50 dan lux. Itu 24 jam di hari 24 jam hari pertama. Kemudian di hari kedua sudah mulai kita masukkan program cahaya. Jadi ada waktu gelapnya. Waktu gelap ini apa sih gunanya waktu gelap? Nah, ini yang perlu kita kupas di sini supaya kita tahu
manfaatnya untuk produktivitas dari broiler kita. Pertama, Pak Suyut, yang waktu gelap ini ya. Enggak, ini oke sebelum dijawab Pak Kokot. Memang kalau saya amati dari kehidupan sendiri, semua ada take rest-nya. Ya, betul. Ininya waktu istirahatnya, Pak. Seperti kita diperintahkan puasa, ini ternyata kamu jedalah, kamu beristirahatlah perutmu itu. Iya. Sehingga kita akan sehat lagi. Betul. Demikian juga waktu malam, kamu beristirahatlah biar terang lagi. Intinya ada waktu jeda. Ya. Dan di agama kita kira-kira waktu jeda paling tidak disarankan 5 kali Pak untuk siang hari. Untuk sehari. Untuk sehari. Sholat. Iya betul. Ya, monggo Pak Kokot. Ya. Jadi betul Pak Suyut. Yang pertama untuk istirahat, ada waktu istirahat. Dengan adanya waktu istirahat ini untuk ayam itu proses imunnya akan berkembang secara optimal. Jadi nanti hubungannya dengan daya tahan tubuh, kekebalan, kesehatan itu yang pertama. Ini coba kita bayangkan kalau seandainya kita tidak ada istirahatnya dalam sehari, ya tentu akan gampang sakit ya Pak Suyut. Nah, ayam kita beri waktu istirahat. Ya mulai dari setengah jam diajari di hari kedua, kemudian nanti di minggu keduanya nanti kita tingkatkan jadi 1 jam. Kita tingkatkan jadi 2 jam maksimum untuk 1 kali istirahat sudah cukup ya. Jadi yang pertama adalah supaya beri waktu istirahat supaya imun kita naik. Ya? Betul. Jadi ada anggapan bahwa ini dipacu terus makan tanpa istirahat, ini juga salah ya ternyata juga ya. Tidak yang jelas akan produksi akan perform. Itu kalau ada waktu istirahat. Oke. Ya mungkin kalau kita mau bilang kita tidak punya peri kehewanan ya kalau seandainya buat 24 jam selama hidupnya dia, jadi harus istirahat. Kemudian yang kedua adalah merangsang ayam untuk makan di waktu lampu dihidupkan setelah istirahat. Jadi dia fresh gitu ya? Dia fresh, dia akan menganggap, sudah pagi nih Pak Suyut, saya perlu makan ini, saya perlu minum. Jadi apalagi sekarang kalau seandainya mau musim panas ya, selama siang musim panas itu ayam tentu feed intake akan terpengaruh agak sedikit turun. Nah ini kita bisa bantu, kita rangsang feed intake ini dengan memberikan waktu istirahat di malam hari dan sekitar 2 jam kalau seandainya ayam sudah besar, waktu dihidupkan lagi ayam akan merasa sudah pagi, dia akan makan banyak. Oke. Ya. Kemudian juga saat waktu lampu itu dimatikan tadi, istirahat tadi, itu kita juga memberikan waktu metabolisme bekerja secara optimal di dalam ususnya ayam. Jadi karena ayam ini istirahat, kemudian pencernaan akan optimal, memberi waktu untuk mencerna lebih lama, memberi waktu untuk menyerap lebih lama, sehingga efisiensi pakan akan keluar. Oke. Nah. Jadi sedikit paham Pak Kokot. Jadi intinya tujuan pencahayaan antara broiler sama layer ini agak sedikit beda ya? Ayam kecil, katakanlah layer ada ayam kecil, pulet, sama ayam dewasa tentu berbeda. Targetnya. Intinya pada saat broiler tentu mirip dengan pulet. Intinya targetnya hanya intinya bukan hormonal. Tetapi intinya untuk nafsu makan, intinya makan untuk melihat makan dan sebagainya. Untuk efisiensi pakan nanti di waktu istirahat. Kemudian juga bisa diberikan kalau di broiler ya, kalau seandainya mereka diberikan waktu makan bersamaan dengan hidupnya lampu, ayam akan makan bareng. Ayam makan bareng itu dia tidak akan ganggu temannya Pak Suyut. Kalau dia diberi waktu makan bareng. Sehingga kalau di ayam broiler yang kadang-kadang kita lihat ada cakaran di punggung, ada cakaran di ekor, itu tidak akan terjadi kalau seandainya dia semangat makan di waktu bersamaan. Luar biasa. Jadi itu juga sudah memberikan nilai tambah ke kita. Ayam akan lebih sehat, tidak ada infeksi, tidak ada luka. Kemudian di rumah potong ayam juga akan bagus karkas kita. Gitu. Itu juga akan memberikan nilai plus. Jadi ini bagian dari manfaat atau keuntungan yang kita bisa peroleh kalau seandainya kita adakan program pencahayaan. Kita atur program pencahayaan. Luar biasa Pak Kokot. Jadi tentu saja di peralatan juga intinya menyesuaikan dengan teknologi pencahayaan itu, baik yang controller yang mengatur intensitas dengan sensor maupun intinya timer. Kita perlu waktu berapa jam sebetulnya untuk on dan berapa jam untuk off. Ini tentu juga tujuannya masing-masing berbeda antara broiler sama layer, antara pulet sama produksi ya Pak Kokot ya. Betul. Oke.
mungkin kali ini secara general cukup. Ini bisa diterapkan oleh peternak broiler dan nanti kita akan kupas intinya bagaimana sebetulnya cahaya itu untuk layar, Pak. Jadi ada 2 sesi. Karena saya lihat intinya cahaya di layar ini banyak memicu hormon follicle stimulating hormone FSH. Sehingga di situ akan menghasilkan produksi telur yang performa. Performa tinggi. Betul. Oke. Kira-kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.